Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyebaran Islam Nusantara ada peran Wali Songo yang sangat besar. Inilah biografi singkat Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nama Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik juga dikenal sebagai Sunan Maulana Malik Ibrahim, merupakan tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dilahirkan dengan nama Raden Kosim pada abad ke-14, Sunan Gresik berasal dari keluarga bangsawan Majapahit. Pendidikan agamanya ditempuh di bawah bimbingan Sunan Ampel, salah satu Wali Songo terkemuka. Setelah menyelesaikan pendidikan, Sunan Gresik memilih jalur spiritual, meninggalkan kehidupan duniawi untuk memimpin kehidupan yang sederhana dan tawadu. Peran Sunan Gresik yang sangat signifikan dalam menyebarkan Islam di Jawa Timur melalui pendekatan dakwah yang penuh kasih. Ia mendekati masyarakat dengan ramah, membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Gaya hidup sederhana dan rendah hati diterapkan. Sunan Gresik mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi atau 820 Hijriah. Namun warisannya terus hidup melalui pesantren-pesantren yang didirikannya. Makamnya di Dusun Gapura, Desa Gapura, Gresik, menjadi tempat ziarah bagi umat Islam yang menghormatinya. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nama Wali Songo selanjutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau dikenal juga sebagai Raden Rahmat adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Lahir di Champa, Vietnam pada tahun 1401 Masehi, ia bermigrasi ke Jawa dan memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan putra Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkemuka di Champa. Sunan Ampel tiba di Jawa Timur pada abad ke-15 dan sejak saat itu ia mulai aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Ia mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya, yang kemudian menjadi pusat pembelajaran agama Islam di daerah tersebut. Selain berperan sebagai tokoh agama, Sunan Ampel juga terlibat dalam kegiatan perdagangan, dan keberhasilannya dalam bidang ekonomi memberikan kontribusi pada prestasi dan pengaruhnya di masyarakat. Sunan Ampel menikahi Nyi Ageng Manila, putri dari Raja Tuban, yang memberinya keturunan yang juga berperan dalam menyebarkan Islam seperti Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Pendidikan Islam yang diterapkan oleh Sunan Ampel mencakup aspek tasawuf dan ilmu pengetahuan agama. Ia dikenal sebagai seorang guru yang bijaksana dan penyabar, mendekati masyarakat dengan sikap yang penuh kasih sehingga memudahkan penyebaran ajaran Islam. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Asta Tinggi, Surabaya. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi umat Islam yang ingin mengenang jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam di Jawa Timur. Yang ketiga, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Wali Songo ketiga adalah Sunan Giri. Sunan Giri juga dikenal sebagai Raden Ainul Yakin, merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara. Lahir dengan nama Raden Paku pada tahun 1448 di Dusun Loram, Giri, Jawa Timur. Sunan Giri berasal dari keluarga bangsawan Majapahit. Ia adalah keturunan langsung dari Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Sunan Giri tumbuh dalam atmosfer keagamaan dan kebijaksanaan dalam keluarga kerajaan. Namun setelah menemui Sunan Ampel, Sunan Giri memilih untuk memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Raden Ainul Yakin. Sebagai seorang Wali Songo, Sunan Giri aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Ia mendirikan pesantren di Giri, Desa Dampit, Jombang.
yang menjadi pusat pembelajaran agama dan kultur Jawa. Peran Sunan Giri tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga ia melibatkan dirinya dalam perlawanan terhadap penjajah dan kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia menentang praktek-praktek keagamaan yang dianggap sesat dan berupaya untuk memperjuangkan keadilan sosial. Selain itu, Sunan Giri juga dikenal sebagai seorang penyair yang menghasilkan karya-karya sastra berupa syair-syair berbahasa Jawa. Yang keempat, Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Sunan Bonang atau yang dikenal juga sebagai Raden Magdum Ibrahim merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Lahir di Tuban, Jawa Timur pada tahun 1465 Masehi, Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel, seorang wali songo yang terkemuka. Namun saat memeluk Islam, ia dikenal dengan nama Raden Magdum Ibrahim. Sunan Bonang meneruskan tradisi dakwah dan pendidikan Islam yang telah ditanamkan oleh ayahnya. Ia aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan menjadi pemimpin pesantren yang terkenal di Tuban. Pesantren yang didirikannya menjadi pusat pembelajaran Islam yang mengajarkan toleransi dan keberagaman, serta memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Jawa Timur. Peran Sunan Bonang tidak hanya dalam konteks keagamaan, tetapi juga melibatkan dirinya dalam diplomasi dan rekonsiliasi antar berbagai kelompok sosial dan keagamaan di Jawa. Ia dianggap sebagai tokoh yang berperan besar dalam memperdalam konflik dan memperkuat persatuan antar warga yang beragam. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang ulama dan pemuka agama yang menerapkan ajaran Islam dengan pendekatan yang ramah dan inklusif. Ia juga dikenal sebagai sastrawan, menghasilkan karya-karya sastra berbahasa Jawa yang membahas tentang nilai-nilai kehidupan dan ajaran Islam. Yang kelima, Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat atau dikenal juga sebagai Raden Kosim adalah salah satu tokoh yang memainkan peran kunci dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Ia lahir di Tuban, Jawa Timur pada tahun 1470 Masehi dan merupakan putra dari Sunan Ampel, seorang wali songo terkemuka. Sunan Derajat memilih jalan spiritual dan memeluk Islam dengan penuh dedikasi, mengikuti jejak ayahnya. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Derajat di Pacitan, Lamongan menjadi salah satu pusat kegiatan pendidikan Islam yang penting di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai tokoh yang mendukung penyebaran Islam melalui pendekatan yang lembut dan penuh kearifan. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang sastrawan Jawa yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan kesusastraan Jawa klasik. Selain berperan sebagai tokoh agama, Sunan Derajat juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya. Ia menciptakan karya-karya sastra berupa syair dan tembang Jawa yang membahas tentang ajaran Islam, moralitas, dan nilai-nilai kehidupan. Sunan Derajat wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Desa Ciran, Lamongan. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi umat Islam yang menghormatinya. Yang keenam, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus yang juga dikenal sebagai Ja'far Shodiq adalah salah satu wali songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Lahir di Kudus, Jawa Tengah pada abad ke-16, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq. Ia memilih untuk memeluk Islam di bawah bimbingan Sunan Kalijaga. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam dan sekaligus memiliki keahlian dalam seni dan kerajinan, terutama dalam pembuatan keris senjata tradisional Jawa. Ia memainkan peran penting dalam mendirikan pesantren dan masjid di Kudus yang kemudian menjadi pusat kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Selain berfokus pada kegiatan keagamaan, Sunan Kudus juga aktif dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan.
Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berwawasan luas, yang berhasil menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kemajuan ekonomi masyarakat. Yang ketujuh, Sunan Muria atau Maulana Maghribi. Nama wali Songo selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau dikenal juga sebagai Maulana Maghribi adalah tokoh yang berperan signifikan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada abad ke-15, ia memulai perjalanan dakwahnya di Jawa dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang Islami. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Sunan Muria mendirikan pesantren di Gunung Muria, Jawa Tengah, yang kemudian menjadi pusat kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Ia dikenal sebagai tokoh yang mendekati masyarakat dengan cara yang lembut dan penuh kasih, menjadikan proses penyebaran Islam lebih mudah diterima oleh penduduk setempat. Selain berperan dalam kegiatan keagamaan, Sunan Muria juga terlibat dalam kegiatan pertanian dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Ia memadukan nilai-nilai agama dengan praktek-praktek ekonomi yang memberikan manfaat langsung pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sunan Muria meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi umat Islam yang ingin mengenang jasanya dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah. Yang kedelapan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah adalah tokoh yang berperan kunci dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Lahir pada tahun 1448 Masehi, Sunan Gunung Jati memiliki peran ganda sebagai ulama dan penguasa yang memainkan peran signifikan dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Sunan Gunung Jati terlibat dalam berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan Islam di wilayah Jawa Barat. Ia mendirikan pesantren di Gunung Jati, Cirebon, yang menjadi pusat pembelajaran Islam dan tempat pengembangan keilmuan Islam di Jawa Barat. Pesantren tersebut berkembang menjadi pusat keagamaan dan budaya yang penting. Selain berperan sebagai ulama, Sunan Gunung Jati juga memegang peranan politik yang kuat. Ia membantu mengelola Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta memainkan peran penting dalam pembentukan Kesultanan Demak, salah satu kesultanan Islam pertama di Jawa. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Astana Gunung Jati, Cirebon. Makamnya menjadi tempat ziarah dan beribadah bagi umat Islam. Warisannya terus hidup melalui pesantren, masjid, dan tradisi keislaman yang diwariskan ke generasi selanjutnya di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan ajaran agama dengan pemerintah yang adil, memberikan dampak besar pada perkembangan Islam dan kebudayaan di wilayah tersebut. 9. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Nama wali Songo terakhir adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai Raden Said, adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara. Lahir di Tuban, Jawa Timur pada tahun 1458 Masehi, Sunan Kalijaga berasal dari keluarga bangsawan Majapahit. Namun setelah memeluk Islam, ia meninggalkan kehidupan mewah dan memilih untuk hidup sederhana. Sunan Kalijaga tumbuh menjadi seorang ulama dan sufi yang mendalami ajaran Islam. Ia mendapatkan pendidikan agamanya dari Sunan Ampel, salah satu wali Songo terkemuka. Sunan Kalijaga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia terkenal dengan pendekatannya yang santun dan toleran, menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang beragam. Salah satu kontribusi besar Sunan Kalijaga adalah dalam bidang seni dan kebudayaan. Ia menggunakan seni sebagai sarana dakwah seperti wayang kulit dan gamelan.
untuk menyampaikan ajaran Islam secara lebih menarik dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Dengan cara ini, Sunan Kalijaga berhasil menciptakan harmonisasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi umat Islam yang ingin mengenang jasa-jasanya. Warisan Sunan Kalijaga terus hidup melalui pesantren-pesantren yang didirikannya, serta dalam bentuk seni dan budaya Jawa yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Itulah tadi biografi singkat Wali Songo. Semoga bermanfaat.